kasih. Jadi dimulai dari inti saja Pak ya. Iya. Ya. Pak, terima kasih Pak. Halo Pak Ibrahim. Ya, silakan mulai. Kita mulai padanya. Oh iya. Baik, baik Ibu Rini Febrianti ya. Dari mana asalnya Bu? Saya dari Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, Pak. Bengkulu ya? Ya. Iya. Sudah berapa lama mengajar? Dari 2009, Pak. 12 tahun. 12 tahun. Iya. Baik, ya. Tadi cukup lama waktu yang dipakai ya untuk mendemonstrasikan sudah Ibu Desi, silakan. Pengajarannya, alhamdulillah. Baik, saya ingin tanyakan kepada Ibu, menurut Anda itu menjadi guru yang memesona seperti apa itu? Guru yang memesona. Guru memesona. Ya. Kalau menurut saya Pak, guru memesona itu guru yang bisa menghidupkan suasana di dalam kelas Pak. Jadi bisa menimbulkan semangat bagi peserta didiknya, sehingga peserta didik itu bisa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan kita Pak, seperti itu. Jadi guru memesona itu harus bisa mengakali, harus bisa memberikan penampilan yang terbaik kepada peserta didik Pak. Tegas, harus tegas, tetapi di dalam ketegasan tersebut ada gimana ya? Ada nilai-nilai yang bisa diambil dari peserta didik. Jadi mereka tidak tegang dengan kita, Pak. Misalnya kita memberikan senyuman kepada peserta didik seperti itu, Pak. Jadi tidak menciptakan suasana yang sepanjang awal sampai akhir itu suasana tegang, suasana serius, bukan seperti itu, Pak. Itu menurut saya, Pak. Apakah indikator itu sudah ini lakukan pembelajaran, sudah Anda lakukan, sudah bisa menampilkan seperti itu, misalnya itu. Karena ada orang kan cuma ya pintar, misalnya seperti itu, tapi implementasinya dalam kelas tidak terlihat. Apa kira indikatornya Bu ini bahwa Anda ini termasuk yang memesona? Kalau menurut saya Pak, indikatornya yang saya laksanakan tadi, menurut saya saya sudah berusaha secara maksimal Pak ya, sudah memberikan yang terbaik, sudah menyiapkan yang terbaik. Menurut saya itu sudah termasuk kepada kategori guru memesona, karena saya di dalam pembelajaran tadi sedapat mungkin saya menimbulkan rasa, ibaratnya rasa kekeluargaan, pendekatan kejiwaan dengan peserta didik, Pak. Seperti itu, Pak. Baik, berikut ya, setiap profesi kan ada pilihan ya. Nah, terkadang profesi itu ada yang bisa kita pilih, ada yang tidak bisa pilih. Nah, menjadi guru itu kan yang apa namanya? Ada orang yang terpaksa jadi guru. Ya. Ada orang memang dia sudah menjadi guru, atau bahasa lainnya panggilan jiwa. Dan menurut Anda panggilan jiwa seperti apa yang kamu rasakan untuk jadi guru? Motifnya gitu Pak ya? Iya. Karena ada orang panggilannya panggilan nafsu, artinya dia menjadi guru karena mau profit, mau bayaran, mau gaji. Ya. Tapi ada juga orang walaupun tanpa itu tidak terpengaruh. Ya. Kasih Pak. Siapa Anda itu? Kalau saya awalnya saya jujur Pak ya, awalnya mungkin di sini paksaan sebenarnya awalnya, tetapi dengan berjalannya waktu, dengan saya menjalani aktivitas saya sebagai seorang guru, dengan bertemu setiap hari kepada siswa, maka di situ timbullah jiwa pendidik saya Pak, yang awalnya mungkin tidak terlalu minat karena dorongan orang tua mungkin misalnya. Jadi dengan saya terjun sendiri ke lapangan, saya menghadapi peserta didik, di sana ada daya tarik tersendiri bagi saya, Pak.
ada tantangan bagi saya sebagai pendidik dalam menghadapi peserta didik tersebut, Pak. Di sini selama saya mengajar selama 12 tahun, Pak, ya itu banyak sekali penemuan-penemuan yang saya dapat, Pak. Sekolah saya itu termasuk sekolah yang kecil, Pak, sekolah yang boleh dikatakan tidak sebesar sekolah yang lain yang ada di kabupaten di daerah saya. Dia terdiri dari 6 lokal dan latar belakang peserta didik pun berbeda-beda, Pak. Kadang di sana perekonomian mereka itu bisa dikatakan masih relatif rendah, Pak. Jadi di sana peserta didik itu tidak didukung sepenuhnya oleh orang tua, Pak. Kadang ada yang ditinggal sendiri saja di rumah, orang tuanya pergi, ya, orang tuanya pergi mencari nafkah, sebulan sekali baru pulang. Nah, di situ saya tersentuh hati saya, Pak. Ini tantangan bagi saya. Bagaimana saya menghadapi, bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik bagi peserta didik yang saya hadapi ini, Pak. Jadi intinya sudah panggilan jiwa saya sekarang menjadi seorang guru karena ada tantangan, ada daya tarik tersendiri bagi saya untuk profesi seorang guru tersebut, Pak. Jadi kata kunci itu kalau panggilan jiwa dalam agama itu ya bersabar ya, dia mampu bersabar menghadapi tantangan, dia nikmati segala tantangan, ya, dia tidak terpengaruh oleh itu ya hal yang bisa memerlukan semangatnya, karena sudah panggilan jiwa, ya. Baik, sebagai guru kan bisa kita menemukan terkadang ada siswa peserta didik yang mengalami kesulitan atau memahami pelajaran, ya, entah karena dari sononya lemah otaknya. Ada juga peserta didik yang memang secara EQ bagus, tapi kurang bergairah di dalam mengikuti pelajaran. Nah, kira-kira kiat-kiat ibu itu dalam menyelesaikan seperti itu seperti apa kiat-kiatnya, apa langkah-langkahnya? Menemukan siswa yang kurang aktif karena pakai masalah. Ya, Pak. Jadi jangankan di satu sekolah, Pak, ya, di ruang lingkup kecil kelas saja kadang karakter peserta didik itu berbeda-beda, Pak, ya. Ada yang kemampuan otaknya bagus, ada yang bisa kita bilang rendah seperti itu, dalam motivasi belajarnya juga berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, jadi berdasarkan pengalaman saya, Pak, siswa yang mempunyai masalah seperti itu, saya memberikan pendekatan yang berbeda dengan yang lainnya, Pak. Saya lebih melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada peserta didik tersebut. Nah, kadang ada juga sampai saya panggil, Pak, ke ruangan saya. Jadi apa yang menyebabkan siswa tersebut tidak semangat di dalam kelas tuh apa yang menyebabkan? Jadi setelah saya korek-korek informasi dari pengalaman saya, ternyata banyak sekali hal-hal yang mendasarinya, Pak. Yang pertama tadi itulah yang saya sebutkan tadi, karena nggak dapat dukungan sepenuhnya dari orang tua itu tadi, Pak. Kurang perhatian ibaratnya. Jadi seumur anak usia SMP itu sudah dituntut untuk mandiri dalam segala hal, Pak. Dari kebutuhan hidup sehari-hari, pokoknya tanggung jawab moralnya itu sudah lebih besar dari usianya, Pak. Jadi itu yang menyebabkan salah satunya motivasi belajar mereka di kelas itu menjadi berkurang, Pak. Karena beban pikiran mereka itu sudah banyak, Pak. Sudah banyak permasalahan yang mereka hadapi untuk seumur mereka seperti itu. Nah, jadi saya tanyakan, saya gali informasi seperti itu, lalu saya adakan pendekatan, saya berikan arahan, malahan saya kadang ajak ke rumah juga, Pak, untuk memberikan pendidikan tambahan, pelajaran tambahan. Kalau kamu mau, Nak, kamu bisa ke rumah ibu bisa mengajari kamu apa yang tertinggal kamu di sekolah, yang nggak kamu paham bisa ke rumah ibu kalau waktu di sekolah tidak memungkinkan untuk kamu. Seperti itu, Pak. Jadi saya mengadakan pendekatan kepada siswa-siswa yang bermasalah seperti itu, Pak. Ya, baik, berikut ya saya minta penjelasan dari Anda bagaimana saudara mengembangkan LPP yang berbasis pada HOTS dari aspek penyusunan proses. Ya. Okay. Dasar saya menyusun RPP itu yang pertama adalah kurikulum, Pak, ya, mengacu kepada KD dan KI sudah pastinya.
Karena KD dan KI di sini merupakan arah atau acuan bagi kita dalam pembelajaran. Jadi itu pertamanya yang saya lihat terlebih dahulu. Jadi untuk menyusun RPP yang bersifat HOTS, yang ada unsur HOTS itu, saya di sini menggunakan KKO-nya yang sudah level C4 ke atas, Pak. Nah, di sini kan untuk menentukan suatu IPK, suatu tujuan pembelajaran sudah HOTS apa tidak, di sini kita lihat dari behavior-nya, Pak ya, dari KKO-nya, kata kerja operasionalnya. Bisa Jadi sedikit tampilkan contohnya itu ya, supaya lebih akurat anunya. RPP-nya, Pak ya? Ya. Ya. Ditampilkan di contoh. Ya, Pak, sebentar, Pak. Nah, jangan sampai hanya sifat kamu tidak bisa mengimplementasikannya. Nah, sekarang saya mau minta ditunjukkan itu. Nah, sudah kelihatan, Pak ya? Sudah kelihatan, Pak ya? Ya. Di sini, Pak, dilihat dari IPK, menelaah potensi ekonomi maritim Indonesia. Nah, di sini KKO-nya adalah menelaah. Menelaah itu adalah level kognitifnya adalah C4, Pak. Makanya di sini KKO yang sudah berlevel C4 itu sudah termasuk ke dalam HOTS. Terus yang kedua, menyimpulkan juga sudah termasuk ke dalam level kognitif C4. Terus yang ketiga juga menganalisis, yang keempat mempresentasikan sudah level C4, Pak. Jadi disinilah dasar saya mengatakan bahwa RPP saya ini sudah berbasis HOTS, karena KKO yang digunakan itu sudah level C4 ke atas, Pak. Terus kalau dilihat dari tujuan pembelajarannya juga, Pak, di sini yang pertama, setelah berdiskusi dan mengamati tampilan PPT tentang penguatan ekonomi maritim Indonesia, peserta didik dapat menelaah potensi ekonomi maritim Indonesia dengan cermat dan kritis. Nah, di sini KKO yang digunakan di sini adalah menelaah, Pak. Nah, jadi sudah termasuk ke dalam HOTS karena levelnya juga sudah C4. Begitu juga dengan nomor 2, menyimpulkan, nomor 3, menganalisis, dan nomor 4, mempresentasikan. Nah, jadi KKO yang saya gunakan dalam RPP ini sudah mengarah kepada pembelajaran atau mengarah kepada pemikiran yang menuntut peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi, Pak, atau HOTS itu tadi, Pak. Terima kasih, Pak. Terus Pak, saya tambahkan lagi Pak ya. Saya tambahkan lagi setelah tujuan pembelajaran ini bisa dilihat dari langkah-langkahnya Pak. Nah, di sini bisa dilihat dari langkah-langkahnya. Di dalam langkah-langkah di sini kebetulan saya menggunakan model PBL Pak. Di dalam langkah-langkah ini siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran itu, jadi unsur-unsur HOTS-nya sudah terrangkum, sudah tercakup di dalam semua langkah-langkah pembelajaran pada materi yang saya ajarkan ini, Pak. Misalnya yang pertama, mereka mengamati gambar, mereka mengamati video. Dari mereka mengamati tersebut, maka dituntut untuk mereka memikirkan atau mencari sesuatu apa yang tidak mereka ketahui. Terus mereka belajar untuk merumuskan masalah, mereka belajar untuk mengumpulkan hipotesis, mereka belajar untuk menyelesaikan masalah, membuat kesimpulan, dan juga mereka belajar untuk mengkomunikasikan melewat diskusi tadi, Pak. Jadi menurut saya dari kegiatan-kegiatan belajar yang saya terapkan kepada peserta didik itu tadi, itu sudah menuntut siswa untuk berpikir tingkat tinggi atau HOTS
seperti yang dipesankan atau seperti yang dituntut oleh pembelajaran abad 21 sekarang, Pak ya. Jadi pembelajaran itu tidak hanya berpusat pada guru, pembelajaran itu lebih berpusat kepada peserta didik. Jadi di sini peserta didik yang dituntut aktif, peserta didik yang dituntut bersemangat dalam pembelajaran. Jadi guru hanya sebagai pembimbing saja, hanya sebagai fasilitator saja. Selebihnya itu dilakukan oleh peserta didik. Jadi di sini peserta didik itu diberi kebebasan untuk membentuk pengetahuannya sendiri, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi dari langkah-langkah inilah saya bisa mengatakan bahwa RPP yang saya susun ini sudah berbasis HOTS, Pak. Terima kasih, Pak. Maaf, Pak, itu audionya unmute, Pak. Saya nggak kedengaran. Ya. Saya ulang bahwa setiap dalam rancangan teori pembelajaran ada landasannya. Ya. Anda pakai apa landasan teori yang Anda buat? Landasan. Ya. Teori ya. Ya. Teori belajarnya, Pak ya? Iya. Ya. Saya kebetulan dalam penyusunan RPP saya ini menggunakan model PBL, Pak, model problem based learning. Jadi dari identifikasi masalah yang saya temui, karena peserta didik di sini sebelumnya banyak yang kurang aktif, banyak yang hanya menerima saja pengetahuan dari guru. Jadi di sini saya bertekad untuk membuat model pembelajaran yang sedemikian rupa yang mendorong peserta didik itu untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi di sini dasar teori yang fokus saya gunakan di sini adalah konstruktivisme, Pak. Karena dalam teori ini bukan sekedar hasil yang diharapkan, tetapi lebih ditekankan kepada proses pembelajaran itu sendiri, Pak. Jadi keterampilan siswa di sini sangat digali sekali, kemampuan berpikir siswa di sini sangat digali sekali sehingga mereka terdorong untuk belajar secara aktif. Jadi kalaupun sebelumnya ada yang tidak aktif, ada yang tidak semangat, dengan saya memberikan model seperti ini, maka tertularlah semangat belajar mereka dari siswa yang aktif tadi ke siswa yang tidak aktif itu tadi, Pak. Ya, terakhir dari saya sebelum saya persilakan pada Dr. Ibrahim, bisakah Anda cuplikan ya, berikan kepada saya kegiatan pembelajaran dalam PPP yang menurut Anda paling menarik, kreatif, inovatif, dan komunikatif. Nah, yang menurut Anda. Bagian dari RPP yang paling menarik, ya, Pak, yang paling menarik, kreatif, inovatif, karena itu ya diharapkan guru untuk selalu bisa inovatif, kreatif. Ya. Jangan guru tidak berkembang, tidak inovatif, ya, tidak kaku, ya. Iya. Jadi kira-kira tadi yang Anda tampilkan itu mana RPP bagaimana yang paling menarik, kreatif? Iya. Jadi mengenai pembelajaran yang menarik, mengenai pembelajaran inovatif, Pak ya. Jadi dari yang saya susun di sini RPP-nya dari awal sampai terakhir itu dari pembukaan saja saya sudah sebenarnya tadi ada lagu, Pak. Nah, karena saya takut waktunya ya, Pak ya. Jadi dari awal saya sudah memutar lagu supaya bisa untuk menarik semangat siswa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran. Lagu tersebut saya putar melalui video. Jadi sebenarnya dalam rancangan tersebut saya mengajak siswa untuk bernyanyi terlebih dahulu supaya timbul semangat, timbul motivasi untuk memulai pelajaran. Di mana lagu yang saya sampaikan, yang saya putar tadi itu, Pak, sebenarnya itu berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan. Jadi bukan sembarang lagu yang saya suruh siswa untuk bernyanyi, tetapi lagu tersebut ada kaitannya dengan materi yang akan saya sampaikan. Itu yang bagian pendahuluan. Terus yang bagian intinya, Pak, bagian inti kegiatan pembelajaran menurut saya pembelajaran yang inovatif adalah dengan menampilkan PPT dan video tadi, Pak. Jadi di sana setelah saya menampilkan PPT itu siswa dituntut untuk berinovatif di sana
sama-sama mereka mencari hal-hal yang apa yang ingin mereka ketahui dari apa yang saya tampilkan tadi, Pak. Mereka dituntut untuk merumuskan masalah, dituntut untuk memahami masalah, mengumpulkan data. Jadi menurut saya di bagian itu yang menurut saya menarik, yang menurut saya terjadi interaksi di antara guru dan siswa, membuat komunikasi di dalam kelas itu juga multi arah menurut saya, Pak. Jadi seperti itu, Pak, bagiannya di bagian saya. Sudah mengatakan kreatif. Baik, terus ini kan Anda sudah membuat perangkat pembelajaran ya. Nah, tentu di sana ada kelebihan dan kekurangan. Nah, menurut Anda, secara Anda amati, Anda menganalisis secara mendalam, nah apa kira-kira kelebihan daripada rancangan program kamu yang kau bikin, Bisa dan saya apa ditunjukkan kekurangannya? Ibu ini tunjukkan bahwa Tidak dipungkiri, Pak, ya, setiap apa model yang kita diterapkan itu sudah pasti ada kelebihan dan kekurangan. Jadi yang saya rasakan di sini dalam model pembelajaran yang saya terapkan PBL ini adalah kelebihannya di sini memang siswa itu memang terdorong untuk aktif sekali dalam pembelajaran. Mereka dituntut, kita beri kebebasan untuk pengetahuan mereka sendiri, Pak. Jadi di sini mereka terampil, mereka bebas mencari sumber pembelajaran, mereka bebas untuk menentukan gaya pembelajaran juga seperti apa, sehingga muncullah sebuah konsep. Jadi di situ kelebihannya. Jadi keterampilan, kemampuan berpikir siswa di sini sangat digali, sehingga bisa menghasilkan siswa yang kreatif, bisa menghasilkan siswa yang berpikir kritis dan sebagainya, Pak. Itu kelebihannya menurut saya. Tetapi di samping itu ada pula kelemahan yang saya rasakan di sini, Pak, itu berdasarkan pengalaman saya saja, Pak, ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya, kekurangan dari model ini adalah karena siswa ini sudah lama terbuai oleh metode lama, Pak. Jadi metode ceramah, jadi bisa dikatakan siswa selama ini hanya menerima saja. Jadi dengan diterapkannya model seperti ini, ada siswa yang belum siap, Pak. Jadi ada siswa yang belum siap, mereka masih belum berani mengemukakan pendapat, mereka masih belum percaya diri, Pak, untuk berbicara di depan kelas. Mereka motivasinya kurang, seperti itu, Pak. Ada masih sebagian siswa yang belum siap untuk menerima pembelajaran model seperti ini. Itu menurut saya kekurangannya, Pak. Ya, tapi kekurangan itu kamu sadari dan bisa mengamputasi ya supaya kekurangan itu tidak berkembang, tidak menular. Apa kira-kira langkahnya yang Anda lakukan? Kalau saya di dalam kelas, Pak, kalau sedang menjalankan diskusi ya, ada beberapa anak, ada beberapa peserta didik yang misalnya yang enggak semangat, yang enggak yang loyo saja misalnya, itu saya pancing, Pak. Saya pancing dengan saya mendekati dia, saya pancing dengan coba kamu jawab pertanyaan apa yang sedang teman-teman kamu bicarakan, coba kamu berikan pendapat kamu. Nah, dengan seperti itu saya memberikan jadi ujung-ujungnya kembali kepada Anda ya. Iya, Pak. Memberikan penguatan kepada siswa, itu istilahnya, Pak. Memberikan pendekatan kepada siswa. Tapi untuk dari sisi kreatif, baik, siapa tahu Pak Dr. Ibrahim sudah berkesempatan dan sudah bisa memberikan pujian. Tapi Pak Ibrahim, tapi di situ tidak nampak ya, malah kalau kita bilang kreatif itu pada saat mengajar langsung link di dalam PPT. Halo Pak Ibrahim, yang harus disiapkan terlebih dahulu, Ibu Desi. Masih ya kondisinya kurang memungkinkan. Selanjutnya Ibu Desi, teori belajar. Ada berapa teori yang Ibu Desi ketahui dalam pembelajaran? Terus bisa disebutkan dan dijelaskan.
Halo? Belum ya? Baik, saya luruskan lagi Bu, kalau ya belum Pak Ibrahim belum bisa. Kemudian teknik Ibu dan bentuk penilaian yang Anda lakukan dalam RPP, bentuk penilaian. Tekniknya Pak ya. Ya, ya. Di sini teknik Dihubungkan yang dengan saya etika. teknik yang saya lakukan di sini ada 3 Pak. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Di sini yang penilaian sikap ini penilaian saya ada 2 Pak. Yang pertama ada sikap spiritual, yang kedua ada sikap sosial. Jadi sikap spiritual di sini saya ambil ketika berdoa, memulai pelajaran itu siswa ada yang main-main enggak dalam berdoa, ada yang mengganggu temannya enggak dalam berdoa, seperti itu Pak. Dan penilaiannya ada di akhir juga, berdoa menutup pelajaran. Itu yang spiritual. Terus kalau yang sikap sosial saya nilai di sini selama berjalannya pembelajaran itu saya melihat sikap mereka sesama peserta didik Pak. Apakah ada rasa gotong royongnya, apa ada rasa kerjasamanya di dalam kelompok itu tadi Pak? Apakah ada dia menolong temannya ketika mengalami kesulitan dalam belajar, seperti itu yang sikap sosial. Terus yang kedua saya nilai adalah sikap pengetahuan. Di sini sikap pengetahuan itu saya nilai ketika saya memberikan tes di akhir pembelajaran. Jadi dari hasil pembelajaran tersebut saya mendapatkan nilai-nilai dari hasil kuis. Jadi di sanalah patokan saya mengambil nilai pengetahuannya Pak. Jadi di sana sudah tergambar pencapaian sebatas mana siswa tersebut memahami materi apa yang saya sampaikan pada hari itu. Terus yang ketiga yang saya nilai adalah sikap keterampilan Pak. Di sini saya ambil ketika mereka itu sedang mempresentasikan hasil diskusi mereka Pak. Bagaimana mereka gaya bicara mereka tentang soal penyampaian materi, bagaimana mereka mempresentasikan, bagaimana mereka mengeluarkan pendapat, bagaimana mereka bertanya, seperti itu Pak. Jadi intinya keaktifan mereka selama menjalankan diskusi, selama presentasi itu yang menjadi acuan bagi saya untuk menilai sikap keterampilan mereka Pak. Boleh saya dipraktekkan Ya. sintak-sintak daripada PBL karena Ya, biasa kan tadi, terkadang kita waktu menemukan suatu dipraktekkan saya tidak melihat secara utuh kendala. sintak-sintak Ada anak PBL. secara spiritual Jadi bagus, tidak- tapi di secara sini tidak perlu melapaskan, kognitif sambil lemah. dilapaskan, sambil Ya. dipraktekkan Ada juga PBL-nya. kognitif Silakan, oke, Ibu. tapi spiritual kurang atau sosialnya kurang atau keterampilannya. Nah, bagaimana kira-kira Ibu lebih memastikan mana yang Ibu lebih prioritaskan ya, dalam eksekusi ketika ketika tadi itu ya, mana yang lebih dahulukan ya. Katakan ada anak yang spiritualnya bagus tapi kognitifnya kurang. Mana yang Ibu lebih memahami ya? Karena itu kan terkadang kita pusing juga. Ada anak pintar tapi kurang ajar. Ada anak apa namanya bagus akhirnya tapi katakan tanda kutip ketinggalan dalam hal kompetisi pembelajaran. Nah, kira-kira Ibu mengeksekusi situasi seperti itu masalah itu ketika ada bagaimana? Iya. Saya kalau menghadapi situasi seperti itu Pak ya, kadang memang diakui peserta didik ini banyak macamnya Pak, banyak modelnya, apalagi selama 12 tahun saya mengajar, kadang ada yang pintar tapi mereka kurang ajar. Tetapi, iya Pak, ada yang pengetahuannya atau otaknya biasa-biasa saja tapi dia hormat dengan kita Pak. Jadi dengan menghadapi seperti itu saya sebenarnya masih dilema Pak, masih dilema bagaimana saya menghadapi, bagaimana saya memberikan penilaian kepada peserta didik yang tabiatnya seperti itu. Jadi di sini menurut saya itulah peran kita sebagai guru Pak, karena di sini kita bukan ya, enggak, saya kesimpulannya apa yang Anda langkah-langkah apa Anda lakukan? Ada anak yang katakanlah nilainya apa namanya susah menentukan, ini anak tinggi nilainya tapi kurang ajar. Dia anak satu tidak kurang pintar tapi sopan ya. Nah, untuk menjadi memposisikan dia sebagai ranking 1 atau ranking 2, Ibu yang mana dipilih itu? Oke. Terus jadi misalnya saya dihadapkan oleh 2 peserta didik yang nilainya dia sangat pintar sekali tapi secara spiritualnya dia kurang misalnya. Jadi saya di sini sebelum saya mengambil keputusan tersebut Pak, saya
Saya berkomunikasi dulu mungkin dengan guru BP-nya, Pak. Ya. Dengan guru BP, dengan sesama rekan guru juga, dengan Hmm. kepala sekolah juga. Saya menyampaikan unek-unek saya terlebih dahulu bagaimana menghadapi siswa ini, tetapi sudah barang tentu sebelum saya melangkah ke tahap yang itu, saya melakukan pendekatan juga terlebih dahulu kepada peserta ini. Karena di setiap pembelajaran kan kita menyelipkan juga Pak nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual. Dalam setiap pembelajaran kita menyelipkan hal-hal tersebut Pak. Jadi kalau masih juga dia seperti itu ya saya melakukan pendekatan kejiwaan ibaratnya mengapa kamu bisa seperti ini. Dan kalau tidak bisa juga Pak saya serahkan kepada guru BP, kesiswaan, bermusyawarah ke sesama majelis guru seperti itu. Jadi nanti hasil akhirnya biasanya di sekolah saya itu merupakan hasil dari musyawarah bersama, Pak. Ya, bersama-sama untuk menentukan ya. Itu langkah bijak. Tapi kalau kita kembali kepada artinya pada saat Desi ini memperhatikan landasan Islam kan, saja yang saya lihat kan akhlak itu lebih jelas daripada pertanyaan selanjutnya Ibu Desi, bukan Rasulullah kira-kira diutus dalam perangkat pembelajaran yang outputnya jadi itu sebenarnya akhlak adalah lebih dulu daripada apa sebenarnya pentingnya maka yang itu penilaian oleh kalau memang kita dalam proses keadaan ya pembelajaran, mesti atau pentingkah dipilih anak yang ada namanya akhlaknya bagus refleksi pembelajaran. ya kita tapi kurang ajar. Silakan dijawab Bu Desi. Karena akhlak itu etika itu di atas daripada itu. Ya, tapi kita juga mesti bijak dilihat juga jangan sampai anak kurang ajar karena mungkin guru atau orang tuanya yang tidak maksimal dalam banyak faktor yang melatar belakanginya Pak. Ya. Dan Kadang banyak siswa seperti itu dari broken home Pak. Iya ya. Ya dari keluarga yang terpecah belah, misalnya ayah ibunya yang bercerai, kebanyakan yang seperti itu anak-anak yang bermasalah seperti itu Pak. Baik, kita lagi kembali Pak Ibrahim, tapi apa sudah kondisi memungkinkan untuk melaksanakan tugas ini? Halo? Ini sudah hampir jam 12 ini. Di sana di Pekanbaru di mana ya? Di Bengkulu, Pak. Di Bengkulu jam berapa di sana? Di sini sudah hampir jam 11, Pak. Kita beda 1 jam. Oh, ya. 1 jam ya. Mudah-mudahan Bu Rini lulus ya dan mengulang lagi. Insya Allah Pak, amin Pak. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Dadin. Sudah Pak Dadin? Ya sudah. Oke, Ibu Rini ada beberapa pertanyaan saya juga, ya. Iya Pak. Sudah bicara bahwa semua ini sebagai generasi yang peduli terhadap. Yang pertama terkait dengan pembelajaran inovatif. Seperti apa implementasi pembelajaran inovatif dalam pembelajaran Ibu Rini? Silakan. Ya, Pak. Terima kasih Pak, saya ingin menjawab. Pembelajaran inovatif itu Pak adalah pembelajaran, dalam kegiatan pembelajaran itu kita memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk membentuk pengetahuan dia sendiri. Jadi mereka yang mencari pemecahan masalah sendiri, mereka yang mencari menganalisis, mereka yang mencari solusi, jadi juga terbentuk sebuah konsep. Jadi menurut saya dalam pembelajaran yang saya cuplikan tadi, pembelajaran inovatifnya itu mulai dari saya menayangkan PT dan video, Pak. Jadi setelah saya menayangkan PT dan video itu, mereka dituntut untuk berpikir apa saja yang harus mereka ketahui dalam tayangan itu, Pak. Jadi mereka dituntut untuk merumuskan masalah sendiri, mengumpulkan data-data sendiri, mengumpulkan informasi, sehingga mereka akhirnya bisa menyelesaikan masalah dan bisa mencari solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Seperti itu, Pak. Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, baik yang mengikuti secara daring maupun luring, atas nama tim pelaksana kami mengucapkan terima kasih, tetap semangat dan salam sehat selalu. Saya Helmi Pratiwi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, yang kedua, Ya, Pak. dalam penyusunan perangkap pembelajaran dalam setiap komponen-komponen itu kan ada background teoritisnya. Bisa Anda jelaskan Bapak Ibu terkait dengan jelaskan Ibu Rini terkait dengan dasar teoris yang menjadi dasar membangun komponen-komponen dari perangkat pembelajarannya, Ibu Rini, silakan. Ya, Pak, terima kasih. Di sini kebetulan saya dalam RPP ini saya menggunakan model PBL, Pak, Problem Based Learning. Jadi di dalam langkah-langkah PBL itu seperti yang kita ketahui di sini peserta didik itu dituntut untuk terampil, dituntut untuk aktif, Selamat. menggali pengetahuannya, diberi kebebasan dalam menyelesaikan masalah. Jadi teori yang lebih saya fokuskan di sini adalah teori konstruktivisme, di mana menurut teori ini Pak bukan sekedar hasil yang didapat yang diharapkan, tetapi lebih ditekankan kepada proses dari pembelajaran peserta didik itu sendiri. Mana lebih ringan jelasnya? Iya nanti. Ya, itu ya. Bro. Nah, berikutnya, seberapa penting refleksi dan RTL itu kaitannya dengan pengembangan diri Ibu Rini ke depan sebagai seorang guru dan pengembangan pembelajaran yang Ibu akan lakukan ke depannya. Silakan. Ya, Pak. Jadi di sini refleksi pembelajaran itu tujuannya, kalau menurut saya Pak ya, sebenarnya supaya kita menimbulkan kesadaran baru Pak terhadap diri kita sendiri Pak. Jadi dari masukan-masukan siswa, dari apa yang kita temui selama pembelajaran, di sana kita mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Jadi apa yang menjadi kekurangan saya itu akan saya tutupi di kegiatan Ada selanjutnya. makanan. Apa yang menjadi kelebihan saya itu akan saya pertahankan di kegiatan berikutnya seperti itu, Roti. Pak. Selanjutnya, Ya, Pak. Ibu Rini terkait dengan implementasi identifikasi masalah, rumusan masalah, dan aksi dan tindak lanjut, ya, solusi pada saat sebelum perancangan perangkat pembelajaran. Nah, seperti apa Ibu bisa mendeskripsikan kepada kita bahwa ada persinggungan atau implementasi antara rumusan masalah, identifikasi, solusi, dan aksi dengan perangkat pembelajaran yang Ibu praktikkan tadi. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi sebelum saya menyusun rancangan pembelajaran itu sudah barang tentu dilakukan identifikasi masalah terlebih dahulu, Pak ya. Jadi identifikasi masalah yang saya temukan di sini dalam sekolah saya, dalam peserta didik saya, itu yang pertama itu masalah yang saya hadapi itu adalah motivasi belajar peserta didik yang sangat kurang sekali, Pak. Motivasinya masih kurang, minat belajarnya masih kurang, terus mereka masih banyak yang kadang tidak memperhatikan pelajaran, masih banyak yang tidak membuat tugas, seperti itu Pak, masalah-masalah yang saya temui, sehingga dari identifikasi tersebut saya memilih model pembelajaran PBL ini Pak. Jadi dengan mereka motivasi kurang, dengan saya terapkan model PBL ini, maka mereka untuk aktif di dalam pembelajaran, Pak. Jadi supaya mereka terampil berpikir kritis,
menggali kemampuan mereka Ada kan? supaya mereka bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri, Pak. Seperti itu, Pak. Apa itu? Nasi apa? Apa ini? Nasi apa itu? Siam ya, Wak, lah nasi. Lalu nasi goreng biasa pagi-pagi, Pi. Lain kali, Bidi. Ya, lain kali, Pi. Baik, Ibu Rini. Selanjutnya. Ya, Pak. Kalau terkait dengan pembelajaran abad 21, Bu, bagaimana Ibu bisa mendeskripsikan terkait dengan perangkat pembelajarannya dengan karakteristik pembelajaran abad 21? Silakan. Ya, Pak. Dalam pembelajaran abad 21 ini, Pak, peserta didik dituntut lebih aktif. Jadi dalam abad ini, guru bukan semata-mata sebagai sumber belajar, Pak. Kadang peserta didik itu lebih terampil dari guru dalam memperoleh informasi. Mereka lebih terampil dalam menggunakan gadget, Pak. Kadang melebihi kemampuan seorang guru, seperti itu, Pak, ya. Mereka lebih senang dengan lingkungan-lingkungan yang ada internetnya, Pak. Mereka lebih senang diberikan kebebasan. Jadi peran guru di abad 21 ini harusnya adalah mengimbangi kemampuan peserta didik tersebut, Pak. Jadi pendidik itu harus mengikuti perkembangan zaman, harus mengikuti perkembangan teknologi. Jadi jangan sampai kalah dengan siswanya, seperti itu. Jadi dalam menghadapi siswa zaman sekarang dengan siswa zaman dahulu itu sangat berbeda. Karena sekarang mereka rentang perhatian mereka juga pendek, Pak. Jadi kalau kita nggak pandai-pandai membuat variasi di dalam pembelajaran, mereka tidak akan termotivasi dalam pembelajaran, seperti itu, Pak. Jadi kita harus pandai-pandai saja mengimbangi teknologi supaya kita bisa mengimbangi peserta didik. Intinya seperti itu, Pak. Oke. Kalau terkait dengan Bu, bagaimana Ibu ini mendudukkan posisi materi esensial dengan materi advance material, kaitannya dengan kebermaknaan dan kebermanfaatan daripada materi yang Ibu sampaikan ke peserta didik. Ya, Pak. Silakan. Ya, jadi mengenai materi saya adalah penguatan ekonomi maritim, Pak. Di sana ada potensi ekonomi maritim, di sana ada kondisi ekonomi maritim. Jadi menurut saya yang menjadi advance materialnya di sini adalah bagaimana siswa tersebut bisa memikirkan strategi atau penerapan dari strategi yang harusnya dilakukan oleh pemerintah supaya bisa perkembangan ekonomi maritim itu bisa berkembang dengan pesat, Pak. Seperti itu menurut saya, Pak. Dalam gelombang kedua. Kalau terkait dengan kebermaknaannya, Bu? Kebermaknaannya, menurut saya, Pak, dalam berbicara tentang potensi sumber daya alam, saya berharap peserta didik tersebut setelah pembelajaran ini bisa mengambil benang merahnya sehingga mereka bisa memikirkan seharusnya potensi sumber daya alam ini bisa dilestarikan, bisa diolah secara maksimal supaya bisa juga memberikan kontribusi yang besar bagi negara, Pak, seperti itu. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang modul materi bidang studi PS, ya. Ada 6 modul, Ibu, ya. Ya, Pak. Nah, salah satu yang menjadi permasalahan yang sering dialami oleh peserta dan juga peserta PPG dan juga adalah peserta didik kita di sekolah adalah seringnya terjadi miskomunikasi, miskonsepsi, ya, terkait dengan materi. Nah, seperti apa Ibu ke depannya untuk melihat
daripada konsep-konsep itu yang sering menimbulkan miskonsepsi. Sehingga tidak terjadi lagi dan akan lebih mudah untuk bisa dipahami dengan baik oleh peserta didik kita. Seperti apa Ibu yang bisa solusinya atau aksi nyatanya yang Ibu bisa lakukan? Ya, Pak. Silakan. Ya. Mengenai materi miskonsepsi, menyangkut materi saya di sini, jadi kiat-kiat saya, Pak, saya akan memberikan materi atau contoh-contoh pengembangannya itu dengan hal-hal yang berada di sekitar mereka, Pak. Jadi hal-hal yang dekat dengan mereka, hal-hal yang terjadi di sekeliling mereka, supaya mereka lebih cepat untuk memahami atau lebih cepat untuk menyerap materi yang saya sampaikan tersebut, sehingga tidak lagi menimbulkan miskonsepsi. Karena selama ini mungkin terjadinya miskonsepsi tersebut, Pak, karena materi yang diberikan itu begitu luas, begitu umum, jadi mereka tidak bisa untuk menyerap semuanya seperti itu, Pak. Jadi itulah tadi makanya saya memberikan materi itu saya persempit, Pak. Saya memberikan contoh yang ringan-ringan, misalnya yang terjadi di sekeliling mereka, yang terdapat di daerah mereka, misalnya seperti itu, supaya mereka lebih cepat untuk memahami materi saya tersebut, Pak. Panaskan lagi. Panaskan, saya juga mau naik ke atas. Panaskan lagi. Hampir tuh kecil. Oke ya, saya kira cukup ya, karena tadi juga saya dengar sudah banyak sekali digali oleh Pak Dr. Dalilul Falihin. Ya, kita juga sudah menyaksikan tadi bagaimana Ibu melakukan cuplikan praktik pembelajaran ya, pembelajaran untuk yang sudah dilakukan. Dan mudah-mudahan Ibu Rini kedepannya tentu kita harapkan lebih bagus lagi peningkatannya ya, terkait dengan tahapan-tahapan pembelajaran kita di PPG, dan juga kita berharap nanti betul-betul implementasi daripada berbagai macam kecakapan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang kita peroleh melalui pendidikan PPG ini betul-betul tidak berakhir pada saat proses-proses pembelajaran kita di PPG, tetapi betul-betul bisa diimplementasikan, diterapkan secara berkesinambungan, dan tentu dengan dinamika inovasi yang selalu ada dari Bu Rini untuk memperbaiki segala sisi dari proses pembelajaran IPS gitu ya. Iya, Pak, insya Oke, Allah. saya kira cukup ya Pak Dalil ya. Ya. Kita mari kita menutup untuk sesi ketiga dari yang tampil hari ini. Masih ada satu, tapi kita mungkin sesi terakhir ya, peserta terakhir kita akan beri kesempatan setelah kita sholat makan siang ya. Mungkin sekitar jam 13. Dinda ya, Dinda admin. Ya, sekitar jam 13 siang insyaallah kita mulai untuk peserta terakhir ya. Karena sudah 4 orang ini hari kan Ibu Rini ya. Ya, kena giliran. Oke, baik. Mari kita bersama-sama menutup dari sesi Ibu Rini Febrianti dalam kaitannya dengan hukum hari pertama dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.